Xuanzu kemudian merekomendasikan obat alternatif yang memiliki khasiat sama yang bernama air liur iblis naga yin. Ia menambahkan bahwa obat itu bisa Lindong temukan di pegunungan Tanyan, sebuah tempat yang disebut makam kuno Ranah Nirwana. Dan baru-baru ini ia mendengar kabar bahwa 4 klan besar yang salah satunya adalah klan utama dari klan Lin juga mengirimkan orang-orangnya untuk memeriksa tempat tersebut. Setelah mengetahui hal itu, Lindong pun segera pergi dan bertekad untuk pergi ke sana. Sesampainya ia di rumah, ia mengecek kembali kondisi Qing Tan yang sudah sedikit membaik. Namun untuk bisa sepenuhnya menyembuhkan penyakit dari adiknya tersebut, ia tetap harus pergi ke makam kuno untuk menemukan obatnya. Martha pun sepakat untuk membantunya dengan syarat jika di sana terdapat sesuatu yang bisa memulihkan jiwa iblisnya, Lindong harus membantu mengambilnya. Di tengah pembicaraan mereka, di luar Lindong mendengar keributan. Ternyata kerusuhan ini datang dari seorang perwakilan klan utama dari klan Lin yang menantang para petarung di klan cabang tersebut, yang menurutnya hanya sekumpulan sampah tidak berguna. Menanggapi hal itu, Lindong pun segera naik ke arena untuk menghancurkan kesombongan dari pemuda yang diketahui bernama Lin Chen. Sementara itu, senior dari Lin Chen, seorang wanita bernama Lin Ker, tengah diajak berkeliling bersama kakek Lindong. Dalam pembicaraan mereka, kakek Lindong meminta agar Lin Ker mengikut sertakan Lindong untuk pergi ke makam kuno agar cucunya tersebut bisa lebih mengasah kemampuannya. Pada awalnya, Lin Ker ragu karena beranggapan kalau para petarung di klan cabang tak lebih kuat dari klan utama, sehingga dikhawatirkan hanya akan menghambat perjalanannya saja. Namun secara kebetulan ia melihat Lindong dan Lin Chen yang akan bertarung, sehingga hasil pertarungan mereka akan ia jadikan sebagai bahan pertimbangan. Kembali ke arena dengan penuh percaya diri, Lin Chen pun menantang Lindong bermaksud menunjukkan kekuatan dari klan Lin yang sesungguhnya. Di awal pertarungan, Lindong berusaha menjaga jarak untuk menganalisis gaya bertarung serta level dari lawannya terlebih dahulu. Setelah mengetahui lawannya tipe petarung jarak dekat, ia menyerangnya menggunakan pedang yang ia kendalikan menggunakan kekuatan mental dan berhasil menjatuhkan Lin Chen keluar arena. Namun Lin Chen yang masih belum terima memusatkan kekuatannya di kedua tangan lalu melompat dengan serangan cakarnya. Sementara Lindong berusaha bertahan dengan teknik gerbang ajaibnya. Terlihat Lin Chen cukup sukses menghancurkan pertahanan dari Lindong. Sayangnya ini hanya jebakan karena pecahan dari energi mental Lindong menyerang Lin Chen. Pertarungan berakhir dengan teknik Borkeong membuat Lin Chen terpaksa untuk menyerah. Di sisi lain, Lin Ker yang cukup terkesan dengan bakat luar biasa dari klan cabang akhirnya sepakat untuk mengajak Lindong ikut serta dalam ekspedisinya ke makam kuno. Singkat cerita, keesokan harinya Lindong pun berangkat dengan mengajak Si Oyen ikut serta dalam rombongan klan utama ke makam kuno. Di tengah perjalanan ia melihat banyak mayat-mayat yang berserakan ulah dari para bandit. Lin Ker juga menjelaskan kalau sekarang mereka telah memasuki pegunungan Tianyan, sehingga ia menyuruh semuanya agar tetap waspada karena mulai dari sini perjalanan pasti akan menjadi semakin berbahaya. Di malam harinya mereka memutuskan untuk berkemah di tengah hutan. Diperlihatkan Lindong yang masih terjaga karena ingin terus waspada, berbeda dengan Lin Chen yang sudah tertidur pulas. Lin Ker lalu menghampiri Lindong dan menjelaskan bahwa di luar makam kuno terdapat sebuah segel yang sangat kuat yang hanya bisa dibuka dengan menggabungkan setidaknya 4 kekuatan spiritual tingkat ketiga. Ia menambahkan bahwa kita saja masih belum cukup, sehingga dibutuhkan seseorang dari klannya yang akan segera menyusul yang bernama Lin Langtian. Seketika ekspresi Lindong pun langsung berubah karena Lin Langtian adalah orang yang dulu pernah mengalahkan ayahnya. Di tengah obrolannya mereka merasakan kalau ada orang yang sedang mengawasi mereka. Dan benar saja, di balik pepohonan yang gelap muncul sekelompok bandit yang mereka bicarakan di perjalanan tadi siang. Bandit-bandit itu telah mengepung mereka yang diketahui oleh seorang pria bernama Song Dao. Tanpa membuang waktu, Lin Ker pun segera bertindak dengan santainya menghabisi satu persatu dari bandit tersebut. Sementara Lindong dengan berani menantang si ketua bandit untuk bertarung 1 lawan 1. Song Dao pun melancarkan serangan dengan teknik yang ia sebut tinju harimau penghancur. Sedangkan Lindong segera merapalkan tekniknya yaitu gerbang ajaib level keempat. Pertarungan singkat itu akhirnya dapat Lindong menangkan. Lin Chen yang baru bangun sangat panik saat tahu kalau mereka baru saja diserang. Mendengar ceritanya dari Lin Ker, ia tak percaya kalau Lindong lah yang telah mengalahkan ketua dari para bandit itu sendirian, mengingat statusnya yang hanya dari klan cabang.
Namun Lineker mengatakan bahwa kekuatan seseorang tidak bisa dinilai dari tingkatan kelannya saja.